Pertama-tama Bunda siapkan daun bawang 2 batang. Ini daun bawangnya sudah saya cuci bersih dan ini saya iris tipis-tipis. Ini mengirisnya jangan terlalu besar-besar ya Bunda, karena jika Bunda mengirisnya terlalu besar nanti akan sulit meratakannya saat kita memasak. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah mangkuk. Masukkan tepung terigu sebanyak 120 gram. Ini tepung terigunya kita masukkan sambil diayak ya Bun ya, agar nanti tidak terlalu banyak tepung yang menggerindil. Oh ya, tepung yang saya gunakan ini adalah tepung terigu curah biasa yang harga per kilonya Rp10.000. Jangan lupa tambahkan juga garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Saya juga menambahkan sedikit sekitar 1/4 sendok teh kunyit bubuk agar nanti warnanya kuning cerah, karena ini untuk jualan ya, agar nanti terlihat lebih menarik. Atau alternatif lain, Bunda bisa menggunakan pewarna makanan warna kuning. Kemudian tepung terigu ini kita larutkan dengan 300 ml air. Nah, ini kita aduk ya sampai rata. Ini saya memasukkan airnya bertahap aja, tujuannya juga sama agar nanti tidak terlalu banyak tepung yang menggerindil. Nah, jika sudah rata, kemudian tambahkan 2 butir telur. Ini telur yang ukuran sedang aja ya Bun ya. Serta tambahkan juga 1 sendok makan minyak sayur. Kemudian ini kita aduk lagi sampai telurnya ini benar-benar tercampur rata dengan adonan. Jadi ini nanti adonannya seperti adonan telur dadar ya Bun ya. Nanti setelah dimasak hasilnya akan lembut dan sangat terasa gurih telurnya. Kemudian terakhir masukkan 2 batang daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Nah, ini kita aduk lagi ya sampai daun bawangnya ini tercampur rata. Jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita masak. Siapkan wajan teflon, kemudian ini kita oles dengan sedikit minyak. Ini minyaknya sedikit aja, jangan banyak-banyak, karena jika terlalu banyak nanti hasilnya kurang bagus. Kemudian tuang sekitar 1,5 centong adonan. Ini centong yang kecil ya Bun ya. Ini kita ratakan ke seluruh permukaan dan kita masak sampai matang. Ini memasaknya menggunakan api sedang aja, nggak usah kecil-kecil amat apinya, biar lebih cepat ya Bun ya. Menggunakan api sedang juga nggak apa-apa, yang penting jangan ditinggal-tinggal agar nggak gosong. Jika satu sisinya sudah berwarna kecoklatan, ini bisa kita balik ya, agar bagian atasnya juga matang. Nah, seperti ini udah cukup, ini bisa langsung kita angkat. Jadi mudah ya Bun ya cara membuatnya. Tuang adonan di atas wajan yang sudah dioles dengan minyak sayur. Kemudian ini kita masak sampai matang. Jika salah satu sisinya sudah berwarna kecoklatan, ini bisa langsung kita balik agar bagian atasnya juga ikut matang. Oh ya, ini memasaknya harus sampai benar-benar matang dan agak ada kecoklatan gitu ya Bun ya. Karena jika Bunda memasaknya tidak sampai benar-benar matang, ini kulitnya akan mudah sobek. Tapi jika Bunda memasaknya sampai benar-benar matang dan agak berwarna kecoklatan, ini kulitnya nanti bagus banget, elastis, kokoh, dan nggak mudah sobek. Ini wajan yang saya gunakan diameternya 20 cm, tapi nanti jadi telur dadarnya sekitar diameter 17,5 cm. Untuk satu resep ini saya bisa menghasilkan sekitar 12 lembar telur dadar ekonomis seperti ini. Nah, ini yang udah matang ya, ini jadinya ada 12 lembar, dan ini setelah matang diameternya sekitar 17,5 cm. Telur dadar ekonomis ini akan saya bagi menjadi 2 bagian, tapi sebelumnya ini saya susun dulu ya dan rapikan terlebih dahulu karena saya akan memotongnya sekaligus agar nanti hasilnya lebih rapi. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semua telur dadar dipotong menjadi 2 bagian. Nah, jika telur dadarnya sudah dipotong semua, ini telur dadarnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga bubuk perasa. Ini bubuk perasa yang saya gunakan merek Antaka, variannya yang rasa sambal balado. Ini harganya murah, hanya Rp5.000 per 100 gramnya. Bunda boleh menggunakan varian rasa yang lain ya, sesuai selera aja. Dan ini yang kita perlukan cuma sedikit banget, hanya sekitar 1 sendok teh aja. Dan 1 sendok teh ini pun nanti akan ada lebihnya. Nggak semuanya terpakai. Ini bubuk baladonya kita sisihkan terlebih dahulu.
Sebelum lanjut ke langkah berikutnya, kita akan siapkan sosisnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 3 buah sosis, dan satu sosis ini akan saya potong menjadi 8 bagian. Tapi sebelumnya sosis ini akan saya rebus terlebih dahulu. Tapi sebenarnya lebih bagus kalau dikukus ya bun ya, karena ada beberapa merek sosis tertentu yang kalau misalnya kita rebus, nanti sosisnya malah justru jadi lembek dan agak hancur. Atau alternatif lain, bunda boleh juga menggorengnya ya. Ini tujuan dimasak terlebih dahulu agar sosisnya ini matang, karena nanti camilan kita nggak akan kita goreng lagi ataupun dikukus lagi. Sosis ini saya beli di pasar harganya Rp770, panjangnya 12 cm. Kemudian ini akan saya potong menjadi 8 bagian. Jadi dari 3 sosis ini nanti akan menghasilkan 24 irisan tipis sosis. Jadi nanti kue kita akan jadi sekitar 24 buah ya. Nah, ini sudah ada telur dadar ekonomis yang sudah dipotong menjadi 2 bagian, juga ada sosis yang sudah dipotong menjadi 24 bagian, juga bubuk tabur perasa yang rasa sambal balado, serta tusuk sate. Kemudian ambil setengah lembar telur dadar, letakkan sosis di atasnya, kemudian taburi sedikit bubuk tabur perasa, kemudian kita lipat seperti ini. Kemudian ini kita tusuk dengan tusuk sate. Ini menusuknya seperti yang ada di video ya bun ya, sambil agak kita renggang-renggangkan, dan ini kita tusuk sampai ke ujung. Jadinya seperti ini. Bagaimana? Hasilnya unik dan mudah ya bun ya cara membuatnya. Ambil setengah lembar telur dadar, kemudian letakkan sosis di atasnya. Dan ditaburi dengan sedikit bubuk balado. Kemudian ini kita lipat seperti ini. Kemudian kita tusuk dengan tusuk sate sampai ke ujungnya. Nah, jadinya seperti ini. Untuk satu resep ini akan menghasilkan 24 telur sosis seperti ini. Jika sudah ditusuk seperti ini tidak usah dimasak lagi ya bun ya, karena ini semuanya udah mateng. Dan ini udah enak banget. Jadi memang camilan kita ini selain rasanya yang enak banget, juga sangat praktis dan hemat minyak. Jika ada anak-anak yang membeli, ini bisa bunda kemas menggunakan kertas nasi seperti ini ya. Boleh juga di atasnya diberi sedikit saus sambal. Tampilannya jadi semakin menarik dan menggoda selera. Atau selain dijual satuan, bunda juga bisa menjualnya dengan dikemas menggunakan plastik mika. Ini punya saya plastik mika yang ukuran 7x14 cm. Dan ini bisa diisi dengan 4 buah. Boleh juga ditambah saus sambal saset. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset, ini silahkan disesuaikan lagi ya untuk harga jualnya. Soal rasa jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini telur dadarnya lembut, gurih, enak banget, berpadu dengan lezatnya sosis, serta ada pedas-pedasnya dari bubuk balado. Ini benar-benar enak, ini sedap mantap. Jika makan satu, bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini Rp8.610, menghasilkan 24 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp358. Nah, ini masih bisa bunda jual ya dengan harga mulai dari seribuan aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda, bisa lebih murah, bisa juga terkadang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama bunda siapkan bihun. Di sini saya menggunakan bihun jagung. Ini saya beli di pasar harganya hanya Rp5.000 per 250 gram. Tapi ini nggak kepakai semua ya. Ini yang terpakai hanya 100 gram aja. Ini akan saya lunakan dengan cara direndam dengan air mendidih selama kurang lebih 2-3 menit.
Jangan lupa tambahkan juga sedikit minyak sayur. Ini sekitar setengah sendok makan aja, agar nanti saat sudah dingin bihun kita ini tidak menggumpal. Nah, ini kita tunggu sampai bihunnya lunak. Sambil menunggu bihunnya ini lunak, kita siapkan bahan lainnya terlebih dahulu. Siapkan mangkuk, kemudian masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Di sini saya menggunakan terigu curah aja, yang 1 kilonya Rp10.000. Jangan lupa tambahkan juga garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Kemudian ini kita larutkan dengan 200 ml air. Ini memasukkan airnya secara bertahap aja ya bun ya, agar tidak terlalu banyak tepung yang menggerindil. Ini kita aduk sampai rata. Dan jika sudah rata, ini larutan terigunya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya sudah saya cuci bersih dan akan saya iris tipis-tipis. Nah, seperti ini udah cukup ya bun ya. Ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan lihat bihun yang tadi kita rendam dengan air panas. Nah, ini bihunnya udah lunak ya bun ya. Ini airnya akan saya tiriskan terlebih dahulu. Kemudian bihun ini akan saya gunting-gunting agar nggak terlalu kepanjangan dan nanti mudah saat kita memasaknya. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bihunnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah yang agak besar, masukkan bihun yang tadi sudah kita lunakkan dan gunting-gunting. Masukkan juga larutan terigu, ini sambil kita aduk ya bun ya, agar nanti tidak ada tepung yang mengendap di bawah. Kemudian masukkan juga 2 batang daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Dan terakhir masukkan 2 butir telur. Ini telur yang ukuran sedang aja ya. Saya juga menambahkan sedikit kunyit bubuk agar warnanya lebih kuning cerah. Karena ini untuk jualan, agar nanti terlihat lebih menarik. Atau alternatif lain, Bunda bisa menggantinya dengan pewarna makanan warna kuning. Kemudian ini kita aduk sampai telur dan pewarnanya tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian ini kita pisahkan sedikit ya, kira-kira sekitar 3-4 centong kecilnya seperti ini. Ini nggak usah banyak-banyak dulu, karena nanti kalau kurang ini bisa kita tambahkan. Kemudian bagian yang sedikit ini saya tambahkan bubuk tabur perasa, ini yang varian sambal balado. Penambahan bubuk tabur ini nanti akan memberikan warna yang lebih merah dan bagus. Dan agar lebih pedas mantap, ini saya tambahkan juga sekitar 1 sendok teh cabai bubuk. Jadi memang untuk yang di dalam mangkuk ini konsepnya ini lebih pedas dan gurih. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Nah, jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita masak. Panaskan wajan takoyaki seperti ini. Ini kita oles dengan sedikit minyak sayur ya bun ya. Ini minyak sayurnya nggak usah banyak-banyak, cukup dioles tipis-tipis aja. Kemudian masukkan sekitar sepertiganya aja adonan yang merah atau yang tadi kita beri bubuk cabai. Jadi ini takoyakinya model baru ya bun ya, dan unik karena nanti hasilnya akan ada 2 warna, yaitu merah dan kuning. Jika sudah diisi dengan warna merah semua, kemudian ini kita isi dengan adonan yang berwarna kuning. Dan ini kita isi sampai penuh. Jika sudah diisi semua, kemudian ini kita tutup dan kita masak sampai kira-kira setengah matang. Ini kita masaknya menggunakan api kecil aja, agar nanti matangnya merata sampai ke tengah. Nah, ini sudah setengah matang ya. Ini bagian bawahnya sudah matang, tapi bagian tengahnya masih lembek. Kalau sudah seperti ini, kemudian ini kita balik. Membaliknya bisa menggunakan tusuk sate seperti ini, atau kalau misalnya Bunda punya sendok takoyaki, itu lebih bagus ya bun ya, akan lebih mudah membaliknya. Oh ya, ini membaliknya saat bagian tengahnya masih basah ya bun ya, karena jika bagian tengahnya sudah matang dan mengeras, saat kita balik nanti bentuknya tidak bisa bulat bagus. Tapi jika kita membaliknya saat bagian tengahnya ini masih basah, nanti hasilnya akan bulat bagus. Oh ya, untuk satu resep ini bisa menghasilkan 21 takoyaki 2 warna seperti ini.
Jadi memang ini hasilnya cukup banyak, hanya dengan 100 gram bihun bisa menghasilkan 21 takoyaki dua warna seperti ini. Nah, ini kita masak lagi ya, menggunakan api kecil aja sampai bagian bawahnya ini matang dan bentuknya menjadi bulat. Nah, ini udah matang, ini dua sisinya udah kokoh dan bentuknya juga udah bulat bagus. Ini bisa langsung kita angkat, lanjutkan memasak sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita masak tadi. Ini terlihat sangat cantik, unik, dan menggoda selera. Siapa yang menyangka jika camilan kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sangat sederhana dan murah meriah. Oh ya, ini paling enak disantap dengan saus sambal. Bisa saus sambal kental ataupun saus sambal yang diencerkan. Saus sambal yang diencerkan membuatnya sangat mudah, hanya saus sambal kental yang kita cairkan dengan sedikit air matang. Nah, jadinya seperti ini. Jika ada anak-anak yang membeli, ini bisa Bunda kemas menggunakan plastik perempatan seperti ini, kemudian disiram dengan saus sambal yang sudah dicairkan. Boleh juga ditambahkan tusuk sate untuk memudahkan anak-anak memakannya. Atau ini bisa juga Bunda jadikan ide snack box ya Bun ya. Bisa Bunda kemas dengan cup kertas seperti ini, kemudian dimasukkan lagi ke dalam plastik mika ukuran kecil seperti ini. Nah, tampilannya jadi lebih elegan ya Bun ya. Jika menggunakan plastik mika dan cup seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm dan ini bisa diisi dengan 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini bihun telurnya lembut, enak banget. Gurih, ada rasa pedas-pedasnya. Ini pedasnya memang kerasa mantep banget. Semakin menambah cita rasa lezatnya. Ini dimakan pakai saus sambal, jadi semakin tambah enak sedap. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp7.400, menghasilkan 21 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp352. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari seribuan aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terkadang bisa lebih murah, bisa juga lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda siapkan tahu putih. Ini saya beli di pasar, satu bungkus seperti ini harganya Rp3.500. Isinya ada 10 buah. Ini tahu yang ukuran kecil dan tahu ini akan saya cuci terlebih dahulu. Nah, ini udah saya cuci ya, dan ini akan saya potong tipis menjadi 3 bagian. Jadi nanti dari 10 buah tahu ini akan menghasilkan 30 iris tahu. Setelah diiris semua, ini akan saya goreng sebentar. Tujuannya digoreng ini agar tahunya matang dan lebih awet, karena camilan kita nanti hanya digoreng sebentar aja. Khawatir kalau tidak digoreng terlebih dahulu, ini nanti tahunya nggak akan matang dan juga bisa mengakibatkan kue kita nanti cepat basi. Siapkan minyak dalam wajan secukupnya, kemudian ini tahunya langsung aja kita masukkan ya, dan kita goreng sebentar, nggak usah lama-lama. Yang penting ini tahunya udah ada kulit-kulitnya sedikit ya. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini tahunya udah ada kulit-kulitnya dikit. Karena jika digoreng terlalu lama, nanti tahunya bisa berkerut dan ukurannya menjadi semakin kecil.
Nah, tahu ini bisa langsung kita angkat ya dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Kemudian siapkan juga 200 gram kol. Ini kolnya sudah saya cuci bersih dan akan saya iris tipis-tipis. Oh ya, ini bisa Bunda ganti ya dengan toge ataupun sawi putih. Silahkan disesuaikan aja dengan harga sayuran yang paling ekonomis di tempat Bunda. Karena kalau camilan seperti ini di tempat saya biasanya terkadang isinya kadang kol, kadang-kadang juga ada yang isinya toge. Ini saya beli di pasar, harganya Rp8.000 per kilogram. Jadi untuk 200 gram kol ini modalnya sekitar Rp1.600. Jika sudah, kolnya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga bawang putih 1 siung dan bawang merah 2 siung. Bawang putih dan bawang merah ini yang ukuran besar ya Bun ya. Jika Bunda menggunakan ukuran kecil boleh sampai 4 siung. Bawang ini kita giling halus. Nah, seperti ini udah cukup ya. Bawang ini akan kita gunakan untuk menumis kol yang tadi sudah kita iris tipis. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Ini kita tumis sampai bawangnya matang dan wangi. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bisa kita masukkan kolnya. Kemudian masukkan juga garam 1 sendok teh munjung, kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, dan gula pasir setengah sendok teh. Kemudian ini kita aduk rata. Jadi memang untuk kolnya ini kita buat sangat asin dan juga nanti pedas ya Bun ya. Sehingga nanti saat kita jadikan isian, ini nggak perlu banyak-banyak, sedikit aja udah cukup. Dan ini kita masak sampai kolnya ini agak layu. Ini nggak usah ditambahkan air ya Bun ya, cukup seperti ini aja. Kita memasak kolnya nggak usah sampai matang banget, cukup sampai agak layu aja seperti ini. Nah, ini udah cukup ya. Ini kemudian kita matikan api kompornya dan tambahkan 1 sendok makan datar cabai bubuk. Dan ini menggunakan 1 sendok makan cabai bubuk, menurut saya memang pedesnya lumayan mantep. Jadi kalau misalnya Bunda nggak terlalu suka pedas, silahkan dikurangi cabai bubuknya. Mungkin sekitar setengah sendok makan aja ya, udah cukup. Kemudian ini kita aduk lagi sampai rata, sampai cabai bubuknya ini tercampur merata dengan kolnya. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini kolnya bisa langsung kita angkat. Ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Oh ya, tapi sebelumnya kita siapkan dulu perekatnya ya. Untuk perekatnya mudah, ini hanya menggunakan 1 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan sedikit air. Ini nggak usah kental-kental amat ya Bun ya. Seperti ini aja udah cukup. Oh ya, siapkan juga kulit lumpia. Ini kulit lumpianya saya beli yang ukuran besar, 1 bungkus seperti ini harganya Rp10.000. Isinya sekitar 50 lembar. Jadi modal untuk 1 lembar kulit lumpia ini sekitar Rp200. Nah, ini sudah ada tahu yang sudah kita goreng sebentar, juga sudah ada kol tumis pedas, cairan terigu sebagai perekat, dan 30 lembar kulit lumpia. Kemudian ambil 1 lembar kulit lumpia dan letakkan di bagian tengahnya tahu yang tadi sudah kita goreng, dan tambahkan juga sedikit sekitar setengah sendok teh aja isian kol tumis pedas. Kemudian ini kita tutup dan lipat seperti ini. Jangan lupa bagian ujungnya kita beri sedikit terigu sebagai perekat. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah dan praktis cara membuatnya ya Bun ya? Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian letakkan tahu di bagian tengah, tambahkan juga kol tumis pedas di atasnya, kemudian kita lipat seperti ini, dan bagian ujungnya kita beri sedikit terigu sebagai perekat. Nah, jadinya seperti ini. Oh ya, walaupun ini kita mengisi tumisan kolnya sedikit, tapi ini nanti rasanya udah sedap mantep karena memang kolnya tadi kita buat ekstra gurih dan pedas ya. Jadi cukup sedikit aja, nanti udah enak banget. Oh ya, jika sudah diisi seperti ini bisa Bunda stok ya Bun ya. Jadi misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk kemudian dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Tapi saya tidak merekomendasikan ini di frozen ataupun disimpan di kulkas bawah dalam waktu yang lama ya Bun ya. Karena kulit lumpia jika sudah diisi seperti ini dan terlalu lama disimpan di kulkas, kulitnya ini bisa menjadi terlalu basah dan lembek sehingga jadi mudah sobek.
Tapi jika Bunda menyimpannya hanya 1 malam aja, ini insya Allah masih oke ya. Nah, ini punya saya akan langsung saya goreng aja. Panaskan minyak secukupnya, kemudian ini kita goreng menggunakan api sedang aja. Ini kita masak sampai 2 sisinya berwarna kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini sebagian yang barusan kita goreng. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Siapa yang menyangka jika camilan ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Oh ya, ini juga bisa dijadikan ide snacks box ya Bun ya. Ini bisa Bunda kemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Ini punya saya yang ukuran 10 x 10 cm, tapi menurut saya ini masih terlalu kebesarannya Bun ya. Bunda bisa menggunakan yang ukuran 8 x 9 cm agar lebih pas. Agar tampilannya lebih cantik, ini saya tambahkan juga stiker. Nah, jadinya seperti ini. Tampilannya jadi lebih elegan ya Bun ya. Untuk stikernya ini saya beli online, satu gulungnya murah, hanya Rp11.000, isinya 500 lembar stiker. Atau alternatif lain, ini bisa juga Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini punya saya yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi dengan 3 buah ya. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset. Jika menggunakan plastik mika ataupun plastik OPP dan stiker, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Soal rasa jangan diragukan lagi, ini enak banget. Ini kulit lumpianya sangat kriuk, crispy, berpadu dengan lembutnya tahu dan pedasnya tumisan kol yang ada di sebelah dalam. Ini benar-benar sedap, mantap. Ini enak banget. Ini Bunda wajib coba ya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp15.400, menghasilkan 30 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp513. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1.000-an sampai 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan Bunda sesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda siapkan makaroni. Di sini saya menggunakan makaroni yang memang untuk rebus ya. Ini saya beli di pasar, harganya Rp5.000 per 250 gram. Tapi ini nggak kepakai semua ya. Ini yang saya pakai hanya 150 gram aja. Makaroni ini akan saya rebus sampai lunak. Sebenarnya ini bisa aja ya Bunda siram dengan air panas ataupun dengan air dingin. Tapi ini biar lebih cepat, jadi akan saya rebus aja. Nah, ini airnya udah mendidih ya. Ini langsung kita masukkan aja dan ini kita rebus sampai lunak. Sambil menunggu makaroninya ini lunak, kita siapkan bahan lainnya terlebih dahulu. Siapkan 2 siung bawang putih. Ini bawang putihnya sudah saya cuci bersih dan akan saya giling halus. Nah, ini sudah halus ya. Ini bawang putihnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah mangkuk dan masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.000. Kemudian ini kita larutkan dengan air sebanyak 350 ml. Ini kita aduk ya sampai rata. Dan jika sudah rata, kemudian masukkan 1 saset susu SKM putih, atau ini boleh juga diganti dengan sekitar 3 sendok makan susu SKM. Ini kita bersihkan dulu ya yang menempel di mangkuknya. Nah, ini kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lihat makaroni yang tadi kita rebus. Nah, ini punya saya udah lunak ya. Ini udah cukup. Seperti ini bisa kita matikan api kompornya. Dan ini saya tiriskan terlebih dahulu. Nah, ini makaroninya kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wajan yang sudah diberi sedikit minyak untuk menumis. Masukkan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Ini kita tumis sampai bawang putihnya ini matang dan wangi.
seperti ini udah cukup ya. Kemudian masukkan tepung terigu yang tadi sudah kita larutkan dengan air dan susu SKM. Ini kita aduk sebentar. Kemudian masukkan garam 1 sendok teh munjung, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Kemudian ini kita aduk rata. Jika airnya sudah agak mendidih, boleh dimasukkan makaroni yang tadi sudah kita rebus sampai lunak. Ini kita aduk ya sampai rata. Ini jika makaroninya udah masuk, ini jangan ditinggal-tinggal ya bun ya. Ini harus kita aduk terus sampai airnya ini agak menyusut dan teksturnya agak mengental seperti pasta. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bisa kita cek rasanya. Kalau sudah oke, ini bisa langsung kita angkat dan masukkan ke dalam wadah. Ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Nah, ini makaroni susu yang tadi udah kita buat. Ini kita dinginkan terlebih dahulu ya. Dan sambil menunggu makaroni susunya ini dingin, kita siapkan sosisnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 4 buah sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Sosis ini saya beli di pasar, harganya Rp770 per buahnya. Dan ini panjangnya sekitar 12 cm. Sosis ini saya potong menjadi 9 bagian. Jadi nanti dari 4 sosis ini akan menghasilkan 36 potong sosis yang sudah diiris tipis seperti ini. Sosis ini akan kita goreng sebentar karena nanti kue kita hanya digoreng sebentar aja ya. Khawatir kalau kita nggak goreng dulu, ini sosisnya nanti nggak terlalu matang. Nah, ini saya goreng menggunakan minyak yang sedikit aja dan menggorengnya jangan lama-lama, sebentar aja. Yang penting sosisnya ini matang. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Jika sudah, ini sosisnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga keju. Di sini saya menggunakan keju cheddar yang murah aja. Ini saya beli di pasar, harganya Rp13.000 per 250 gram. Dan ini yang terpakai hanya 80 gram aja. Keju ini saya iris kecil dan tipis menjadi 36 bagian. Ini memotongnya nggak usah tebal-tebal ya bun ya, cukup seperti ini aja. Namanya juga kita jual yang harga murah meriah ya. Tapi kalau misalnya bunda jual yang agak mahal, ini kejunya boleh agak ditebalkan. Tapi walaupun ini cuma tipis seperti ini, nanti rasanya tetap enak dan berasa kejunya. Ini jika sudah, kejunya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat perekatnya. Untuk perekatnya mudah, hanya 1 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan sedikit air. Ini nggak usah kental-kental ya bun ya, seperti ini aja, kekentalannya sedang, ini udah cukup. Kemudian siapkan juga kulit lumpia. Ini saya beli yang bungkusan, seperti ini harganya Rp8.000. Isinya sekitar 50 lembar. Tapi ini nggak kepakai semua, yang terpakai hanya 36 lembar aja. Nah, ini sudah ada makaroni susu yang tadi sudah kita tumis, juga ada 36 irisan tipis keju, larutan terigu sebagai perekat, 36 irisan tipis sosis, dan 36 lembar kulit lumpia. Kemudian ambil 1 lembar kulit lumpia, letakkan keju di atasnya, kemudian letakkan juga sekitar 1 sendok makan datar makaroni susu di atasnya. Ini agak kita bentuk segitiga ya. Kemudian letakkan juga 1 irisan sosis, kemudian kita lipat seperti ini, kiri kanannya juga kita lipat ya. Kemudian sisi kiri dan kanannya kita beri cairan terigu sebagai perekat. Kemudian kita lipat lagi membentuk segitiga. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Saya ulangi lagi ya. Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian letakkan 1 irisan keju, juga makaroni susu di atasnya. Ini kita bentuk segitiga ya. Juga tambahkan 1 irisan sosis. Juga kiri kanannya kita lipat. Kemudian kita lipat lagi ke atas. Jangan lupa bagian kiri kanannya kita beri terigu yang dicairkan sebagai perekat. Kemudian kita lipat membentuk segitiga. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Jika bunda membentuk seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan 36 lumpia isi makaroni, susu, keju, dan sosis. Jika sudah diisi semua, ini bisa bunda stok. Jadi misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa bunda buat 1 hari sebelumnya. Kemudian disimpan di kulkas bawah dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Tapi ini saya tidak merekomendasikan
merekomendasikan di frozen ataupun disimpan di kulkas bawah dalam waktu yang lama ya bun ya. Karena kulit lumpia jika sudah diisi seperti ini, terkadang akan mudah sekali menjadi lembek dan cepat sobek. Tapi jika bunda menyimpannya hanya 1 malam aja di kulkas bawah, insya Allah ini masih oke ya. Punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan. Ini kita goreng menggunakan api sedang aja sampai dua sisinya berwarna kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup. Ini dua sisinya udah matang. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini barusan yang kita goreng. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Siapa yang menyangka jika camilan selezat ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini bisa juga bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini punya saya ukurannya 7x14 cm. Ini bisa diisi 3 buah ya. Dan boleh juga ditambahkan saus sambal saset. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini kulit lumpianya crispy, kriuk, berpadu dengan lembutnya makaroni susu yang gurih dan creamy. Ini sangat lezat. Ditambah ada keju dan sosisnya. Ini semakin menambah kelezatan camilan ini. Ini rasanya enak dan sangat mewah. Ini rasanya benar-benar sedap mantep. Ini dimakan pakai saus sambal, jadi semakin enak banget. Ada pedes-pedesnya. Jika makan satu, bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp18.400, menghasilkan 36 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp511. Nah, ini masih bisa bunda jual ya dengan harga mulai dari 1.000 sampai 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih mahal dan ada yang juga lebih murah. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.